Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Patimura. Ya, seperti biasanya, Patimura kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5. Tema 7, subtema 2, dan kita sudah memasuki pembelajaran keempat. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar tentang apa itu BPUPKI dan PPKI. Kita akan belajar proses pembentukan dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan mengenal sosok Ahmad Subarjo. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang unsur-unsur budaya. Sudah siap? Ya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak jadi lebih paham terhadap materinya. Yang pertama, BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Jadi anak-anak, BPUPKI adalah sebuah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, ini istilahnya adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Ya. Jadi BPUPKI ini didirikan oleh Kumakechi Harada pada tanggal 29 April tahun 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Ichibangse Yoiso serta Raden Panji Suroso atau RP Suroso. Jadi kalau sekarang itu lagi ngetren tentang istilah hoax, zaman Jepang sudah mengajarkan kita untuk berbuat hoax. Jadi Jepang ini ingin membuat prank untuk Indonesia seolah-olah membentuk BPUPKI untuk membantu Indonesia agar merdeka. Dalam kenyataannya itu tidak bisa. Karena apa? Yang bentuk juga Jepang, ya. Walaupun ketuanya orang Indonesia, tetapi masih dibayang-bayangi oleh orang-orang Jepang seperti wakilnya. Dan susunan pengurusnya pun sampai ke bawah banyak orang Jepangnya juga. Itulah BPUPKI. Selanjutnya ada PPKI. Apa itu PPKI? Jadi PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai, ya. PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi setelah BPUPKI bubar, terus dibentuklah namanya PPKI, ya. Lanjut, proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, tanggal 18 Agustus tahun 45, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Jadi tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Sidang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang saat itu sebanyak 27 orang. Nah, melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting. Antara lain ada 3 hal. Yang pertama, ingat-ingat ya anak-anak, mensahkan UUD 45 sebagai Konstitusi Republik Indonesia, ya. UUD. Yang kedua,
memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Hatta, ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Kan zaman itu belum ada menteri, ya. Jadi tugas dari presiden dan wakil presiden yang berat, apalagi negara kita baru merdeka, ini dibantu oleh yang namanya Komite Nasional. Itu di sidang pertama, ingat ya, 18 Agustus, sehari setelah kemerdekaan. Selanjutnya, PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara. PPKI kemudian melaksanakan sidangnya yang kedua tanggal 19 Agustus tahun 45. Nah, dalam sidang ini ada hasil atau keputusan antara lain yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. Dan yang kedua ini adalah membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi kalau ada pertanyaan, ada berapa provinsi saat awal terbentuknya negara Republik Indonesia? Jawabannya adalah 8. Lantas 8 provinsi itu apa saja? Yang pertama adalah Sumatera, ya. Bisa lihat petanya itu yang nomor 1. Jadi pada awal mula kemerdekaan belum ada pembagian provinsi di berbagai daerah Sumatera. Semuanya masih jadi satu, yaitu Provinsi Sumatera. Kemudian ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah tentunya, ya. Sampai sekarang masih ada. Ada juga Provinsi Sunda Kecil. Ada Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan terakhir Provinsi Kalimantan. Saat itu Papua belum bergabung dengan Indonesia, ya. Oke, lanjut. Pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI. Jadi PPKI kembali mengadakan sidang tanggal 22 Agustus tahun 45. Agenda pokoknya tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat, ya, atau BKR. Jadi Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, ini adalah contoh dari Komite Nasional, foto-fotonya. Kita lanjutkan, proses pembentukan KNI adalah pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Jadi dalam rapat pleno PPKI tanggal 22 Agustus tahun 45 diputuskan pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pemimpin negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Oleh karena itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor Kenil, ya, Urip Sumoharjo dari Jogja, Jakarta, dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Nah, dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober tahun 45, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat. Ini merupakan cikal bakal dari TNI, ya, anak. Nah, ini contohnya, seragamnya masih apa adanya, senjatanya juga masih hasil dari merebut tentara Jepang, ya, dan Belanda tentunya. Berikutnya, pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam UUD 45 pasal 18, ya, ini sebelum diamandemen. Bunyinya adalah pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara. Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, ya, kabupaten kota maksudnya kalau saat ini. Nah, sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah tugas gubernur, ada kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya, cikal bakal dari DPR, ya, sebelum diadakan pemilihan umum. Nah, dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yuk sekarang kita jawab pertanyaannya. Apa tugas dari PPKI?
Tentunya tugasnya adalah mempersiapkan berbagai hal untuk kemerdekaan Indonesia dan berdirinya suatu negara. Apa hasil sidang pertama PPKI? Ada 3, mengesahkan UUD 45, memilih presiden dan wakil presiden ya, Bung Karno dan Bung Hatta, dan membentuk komite nasional untuk membantu presiden. Apa tujuan pembentukan KNI ya? Tujuannya membantu tugas presiden dan wakil presiden untuk menyelenggarakan, mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia. Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Dibentuk pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Terakhir, tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI pertama. Ada Sumatera, Jawa itu ada 3 ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ingat. Terus ada Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, sekarang kita akan mengenal tokoh Ahmad Subardjo. Mungkin anak-anak di sini ada yang masih ingat ya, nama Ahmad Subardjo ini sempat kita bahas di peristiwa Rengas Dengklok. Saat itu Ahmad Subardjo penengah antara golongan tua dan golongan muda. Ini bisa membujuk golongan muda, meyakinkan golongan muda untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Jadi Ahmad Subardjo ini lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret tahun 1897. Dikenal dengan orang yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang paling menonjol dan kelihatan adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta ya, atau Jakarta Charter, yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 45. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika peristiwa Rengas Dengklok terjadi ya. Nah, Ahmad Subardjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya yaitu atas berkat rahmat Allah maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga di Piagam Jakarta yaitu Jakarta Charter. Ya, jelaskan peran dan perjuangan penting yang dilakukan oleh Ahmad Subardjo menjadi anggota panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Nah, kemukakan hal yang dapat kamu pelajari dari kisah peran dan perjuangan Ahmad Subardjo. Beliau ini pribadi yang rendah hati dan bersahaja, patut untuk menjadi teladan kita semua. Sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur budaya ya. Jadi yang pertama ada religi atau kepercayaan ya. Kita mengenal ada 6 agama, Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu ya. Berikutnya unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian ya. Kita mengenal bahwa mata pencaharian tiap orang itu hampir semuanya berbeda dan tergantung daerahnya masing-masing ya. Daerah pantai sendiri, daerah pegunungan juga sendiri ya. Kalau dikenalnya kita adalah sebagian besar orang Indonesia itu menjadi petani ya atau nelayan juga. Nah, lanjut. Berikutnya ada teknologi dan peralatan unsur budayanya. Jadi teknologi berkaitan dengan kepandaian atau keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, dan alat pembuat makanan atau minuman ya. Sebagai contoh di sini ada seseorang ya yang sedang membuat alat. Ini kayaknya alat untuk itu ya, kebutuhan pembuatan makanan. Lanjut. Berikutnya ada kesenian ya. Hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Ada kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, ada juga kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalkan kayak musik dan seni sastra ya. Kita lanjutkan ke pengetahuan ya. Jadi berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi ya. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup ya. Jadi ini pengetahuan sangat penting untuk bangsa Indonesia, terutama untuk unsur-unsur budaya Indonesia, karena menjadi arah akan dibawa kemanakah bangsa Indonesia untuk kemajuannya. Lanjut, sistem kemasyarakatan. Jadi
Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Contohnya adalah sistem perkawinan, kerabatan, dan perilaku dalam masyarakat. Kita lanjutkan. Unsur berikutnya adalah unsur bahasa. Kita mengetahui bahwa bahasa dari bahasa daerah dari Indonesia itu sangat beragam dan sangat banyak. Di Jawa sendiri banyak sekali bahasa yang kalau kita pelajari itu memang menjadi sebuah kekayaan bahasa di Indonesia ya. Kita masih ingat juga akhirnya kita disatukan lewat Sumpah Pemuda. Kita berikrar bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Pak Timur minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Tetap jaga semangat untuk belajar karena ingat masa depan ada di tangan kalian semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.